Bu Yani silakan, yang lain tolong diam dulu. Oke. Tadi Anda yang terakhir dulu yang jawab, kita tak boleh membatasi Tuhan, udah sama. Ketika Anda bertanya Tuhan dulu atau apa ruang dan waktu dulu, ya saya jawab dulu Tuhan. Oke. Dan ketika apakah saya bersalah kalau bertanya seperti itu seadanya, dan jikalau kan memang Tuhan berkehendak bagaimana, dia kan terserah dia yang berkehendak. Ketika Tuhan ada seorang lagi lahir laki-laki daripada seorang perawan. Oke, ketika itu Anda semua membantah, tidak mungkin. Nah, berarti kalian yang membatasi kuasa Tuhan. Iman Kristen tidak. Udah, nanti dulu. Seandainya, Bu. Potong dulu, Pak. Sabar. Oke, katanya tanah liat jadi burung. Apakah karena hanya Yesus bisa membuat sebuah tanah liat jadi burung juga bisa jadi Tuhan? Itu juga harus dipertanyakan dengan besar loh. Lah, kalau saya bilang suami saya lebih hebat daripada Yesus bisa bikin anak 2 orang, gimana? Kalau Tuhan cuma bikin tanah liat jadi burung jadi Tuhan, gimana serunya? Kecuali lah Yesus membikin apa gitu, gunung ganang, bikin apa yang gede-gede, beberapa yang kecil-kecil, bisa bikin semut, bisa bikin nyamuk, bisa bikin yang gedenya gunung, bisa bikin lagi pohon-pohon gede. Ya. Itu kan banyak lah. Kalau cuma sekedarnya tanah liat jadi burung dijadikan Tuhan, ya harus bertanya juga. Ya kalau saya ngomong sabar. Oke, sabar. Oke, katanya Tuhan, saya membatasi Tuhan jadi manusia. Loh, saya udah bilang saya nggak pernah membatasi Tuhan jadi apapun. Tapi perlukah dan haruskah dan wajarkah ketika Tuhan jadi manusia? Ya buat apa? Itu pertanyaan Muslim yang paling besar. Buat apa? Bukankah dia bisa mengutus utusannya saja? Ngapain jelunting jadi manusia, jadi Tuhan? Begitu ketika saya tanya pun, umur sampai 30 tahun ngapain? Belajar. Di sini, belajar di situ. Nah, kalau Tuhan aja masih belajar, Tuhan apa itu? Oke, silakan Pak Tati. Soalnya tadi dia kerjaan saya. Oke, Bu Yuni, apakah Bu Yuni tahu? Di dalam hadis Muhammad berkata, jika ada seseorang yang bisa membuat lalat ya yang hidup, itu wajib disembah. Sedangkan Isa itu membuat burung lebih besar dari lalat. Apakah ibu nggak yakin dengan perkataan Muhammad? Ayo silakan jawab, Bu. Pula yang Anda keluarkan. Makanya kamu belajar. Terus aku mau bertanya. Ini masalahnya satu lagi, ya. Satu lagi ini. Aku mau bertanya. Tuhan kamu itu, menciptakan firman itu pakai apa? Kenapa? Tuhan kamu itu menciptakan firman pakai apa? Halo. Tuhan menciptakan firman gimana? Alamu. Iya, Tuhan berfirman, berarti firman Tuhan pakai apa? Kata. Pakai apa? Ya kita nggak bisa lihat, nggak diterangkan, cuma Tuhan itu berfirman. Sudah, dia nggak ngomong. Berfirman pakai apa? Pakai manusia, pakai burung, pakai angin, pakai apa? Udah diterangkan begitu. Ya, pokoknya Tuhan berfirman, disampaikan dari malaikat Jibril, dikasih sama Nabi Muhammad gitu. Kalau ketika Anda bertanya pakai apa, ya tidak diterangkan Tuhan berfirman. Berarti Tuhanmu berfirman nggak tahu pakai apa ya? Iya, yang penting dia sudah berfirman. Berarti kamu nggak bisa menjawab. Sama Nabi Muhammad. Kita nggak bisa asumsi, narik kesimpulan sendiri. Saya sedikit lagi, Bang Admin. Boleh aku sebentar, aku mau tanya. Bisakah Bu Yuni membuktikan Allahmu ada? Lah iya bisa lah, masa yang ini. Ya ada, Pak. Nah, sih Bapak ini kalau kita tuh. Lah, ketika saya tidak bernapas ini saya buktinya lah Tuhan itu ada. Kalau saya nggak bisa bernapas 10 menit saya udah mati. Apakah itu bukti kamu? Banyak Tuhan semua. Stop, sebentar Bu Yuni. Semua agama membuktikan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan Yesus lah. Buktikan Allah berfirman. Allah berfirman. Makanya kita Islam berfirman dong. Berkata-kata. Apa yang difirmankannya? Kalau cuma berkata-kata tidak bisa berfirman, apa difirmankannya? Apa yang judulnya? Benar, buktikan. Buktikan dong, jangan bilang Allah berfirman, Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi apa? Apa yang dijadikannya itu? Tanya dulu, saya tanya dulu. Jangan usah repot. Silakan. Buktikan dalilnya mana? Allah menciptakan sesuatu dengan kun fayakun. Apa yang diciptakannya? Coba. Innama amruhu isya arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila mana Allah itu adalah sesuatu pekerjaan yang mau dikerjakannya, cukup Allah mengatakan jadi, maka jadilah sesuatu apa yang dikehendaki Allah. Itu menjadikan Allah dengan kun fayakun. Buktikan dengan ayat. Apa? Semua. Apa? Innama amruhu isya arada say'an. Mana? Perbuatan Allah. Mana ayatnya? Mana ayatnya?
Itu ayatnya di surah Yasin. Mana? Tunjukin ayat berapa? Cara di sana ayat Surat apa? Coba admin buka ayatnya deh, coba deh. Surat apa? Yasin. Surah Yasin, buka. Admin coba buka ayatnya. Surah Yasin. Ya, Nama Amruhu. ya kita Bisa buka siapa ya? Coba siapa yang bisa buka? Ada di ayat terakhir coba lihat. coba. Itu ada buktinya di Al-Quran. Bentar dulu. Siapa yang bisa Itu buka? buktinya inna amruhu isara dan saya nanya kulah. Entar. Siapa yang bisa buka? Kita buka. Sudah ada. Oh, tadi Pak Muslim yang kita bahas. Pak Muslim main apa tadi? Yasin. Surat terakhir. Yasin. Surat terakhir. Masnya terakhir. Bukan, maksudnya ayat terakhir dia. Yasin surat berapa, Pak? Ayat terakhir, ayat terakhir itu. Kalau enggak mau terakhir 36. saya lupa surat apa namanya ayatnya. Ayat apa? Ayat keberapa itu? Yang jelas di surah Yasin. Tadi bilang ada. Sekarang Ada dong. Ada buktikan. Yasin. Mungkin penciptaan Adam kali ya, Pak? Ada kun fayakun. Semuanya. Kita nalai itu apa saja. Coba deh. Coba buktikan. Itu ada ayatnya. Mana? Ini Yang mau mana, Pak? ayatnya atau Mana? surat 36. Ayat berapa? Lihat layar. Ayat berapa, Pak? Ayat ke-82. Udah ini. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pertanyaannya tadi, yang mana diciptakan Allah? Jadilah, jadi mana? Ya. Ini kan hanya klaim dari bukti dari klaim ini yang diminta. So, Anda itu tidak tahu Begini, apa yang dibicarakan Allah. Begini, Pak. Maka jadilah sesuatu. Bang Muslim, dengar baik-baik pertanyaannya Bang Idara. Bukti dari klaim ini yang harus Bapak buktikan. Apa yang diciptakan dengan jadilah maka jadi yang mana? Begini Bang Muslim. Biar abang itu kan diminta sama Bang Suryani. Entar Bang Muslim diam dulu. Begini permintaannya. Udah nyampe. Di mana ayat yang berbunyi, jadilah matahari, jadilah kunyapan kun manusia, kun fayakun pohon, kun kodok, kun fayakun kecoa. Itu maksudnya. Sudah, tunjukkan itu maksudnya. Nanti kalau aku bicara, nanti aku bicara sama kau kucing dari bersin singa kau, jantungan kau. Itu yang diminta oleh Pak Idara. Aku mundur ya. Itu yang diminta. Supaya abang paham, itu yang diminta begitu. Kita sedang berbicara sama anak Tika, harus dijelaskan semua mana ayatnya kun untuk kecoa untuk apa begitu kan maksudnya ya, Pak? Ya udah mana, tunjukkanlah. Kalau di Alkitab nanti saya tunjukkan bisa. Saya jawab. Iya. Bisa saya jawab? Atau Anda bicara aja terus? Saya jawab. Ya sekarang jawabanmu mana? Jadilah matahari mana? Jadilah kodok mana? Jangan jadilah kucing karena kucing hasil bersin singa sama burung elang diusap berlele gajah pada zaman Nuh. Nanti kau jantungan bahas itu. Udah sekarang mana? Bisa jawab. Jawablah Pak. Ngomongnya jawab, nggak dijawab. Apa saya jawab dulu? Dengar dulu. Bagaimana kalau kamu cerita semua terus dulu? Jadi dengar baik-baik Pak. Bukan soal menang di sini Pak. Udah jawab. Ribut kali pun udah. Saya jawab. Mana ayatnya? Udah Pak, udah. Udah pada Gina jawab aja udah. Bagaimana saya jawab? Terus saya tidak ada suara di situ. Nah, silakan Pak. Kau tahukah kalau berbicara kuasanya? Kalau kuasa, tidak perlu lagi terperinci. Aku menjadikan tahi, aku menjadikan ular. Ini masa anda paham. Ini kata seluruh yang dikehendaki Allah terrancing mau jadi tahi. Ini semua dari firman-Nya. Paham nggak? Bahasa kata jama ini. Kenapa tidak menjawab? Bukan amr, amruhu. Semua pekerjaan Allah. Iya di mana itu? Malah khotbah disuruh jawab malah khotbah. Kalau kamu yang bodoh. Masa anda berarti kata jama? Mau bilang bodoh lagi di sini nih Pak nih. Luar aja Pak nih, nggak usah. Aneh, ditanya jawaban. Jangan bilang bodoh. Kalau kebodohan itu berada di Pak Muslim sendiri ya. Ya jadinya karena dia ngomongnya udah ngawur, saya mute ya. Gak usah diladenin lagi. Silakan yang lain. Ya, silakan yang lain. Jangan bisa jawab. Halo ya Pak. Halo, selamat sore. Yang kita minta itu tadi yang seperti ini. Lihat ini. Kalau kau tunjukkan kayak gini, baru klaim betul. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Betul, jadi hanya klaim. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Jadi bu. Berfirmanlah Allah. Kau dengar nggak? Berfirmanlah Allah. Ada. Berfirmanlah Allah. Ada lagi di sini. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah jadilah Yesus maka jadi. Enggak ada. Di mana tertulis kayak gitu? Coba. Apa itu bukan kehendak Tuhan? Oke, ayatnya di mana Allah berkata seperti itu? Tunjukkan, jangan diklik. Ya, tunjukkan di mana ayatnya kau tunjukkan. Jadi gini. Tunjukkan aja. Tunjukkan. Oke. Sebutkan di mana? Dikatakan Allah berfirman menciptakan ikan, kambing,
Lihat. Tautan mana? Coba mana? Ini. Ngomong ngawur ya. Ditanya di mana firman Allah. Jadilah Ini kalau jawabannya tadi ya, tidaklah mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup ternak. Kalau tidak ada ayatnya, kamu bilang minta maaf, ada gitu. Kalau ada kamu sebutkan, saya tinggal dibuka di sini bro. Kamu hanya ngomong aja, aku buka darahnya. Tinggal suap kok. Iya, Jangan silakan. disuapin mulu. buka mute-nya pengikut Isa. Mana ayatnya bro? Kau jangan asal cuap-cuap di sini. Ayo, buka mute-nya pengikut Isa. Kalau nggak bisa jawab, nggak bisa buktikan dalilnya, berarti hoax. Kalau Iya. raja hoax itu iblis. Udah jelas, kalau dia hoax, raja hoax itu iblis. Mungkin Pak Muslim tidak tahu bahwa Allah itu mengaduk-aduk tanah 40 tahun untuk menjadikan Allah. Menjadikan Adam. Mungkin dia tidak tahu. Udah gitu ditiup lagi dari kepalanya dulu ke hidungnya, akhirnya ke kakinya. Disuruh berapa kali? Pak Erben bisa dibukakan Mazmur 33 ayat 9 Pak Erben. Oh, bisa. Mazmur 33 ayat 9. Mungkin dia tidak tahu Adam sebelum jadi aja bisa ngomong. Gue nggak tahu yang jadi mana. Sampai di mana tahu kepalanya saja. Ngomong kayak apa saya juga bingung. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ini kan betul. Buktinya apa? Kejadian pasal 1. Sekarang tadi kau tunjukkan di surat 36 itu. Buktinya mana? Tak ada. Ya sudah, selamat datang di kebenaran. Haleluya. Mungkin Pak Sumarlin salah satu. Begini Bang, halo. Mungkin pakai pendengar kali ya. Ya ini salah satu. Saya berbicara pakai mulut sekarang, Anda pakai Ya, kuping. Sebentar. Tadi ayatnya yang kamu katakan berfirman Allah jadilah Yesus. Udah kamu kasih ayatnya enggak? Jadi Tuhan Anda tidak kuasa menciptakan. Sebentar. Kamu kalau ditanya jawab, jangan buat premis baru. Nah, Kalau karena oke, sekarang tidak ada ayatnya. Oke. Tuhan Oke. menciptakan Yesus. Oke. Tidak kuasa menciptakan Yesus, begitu kan maksudnya? Sebentar. Di rumahmu itu ada. Sebentar dulu Pak Arjuna. Di samping itu. Di samping itu ada tembok enggak? Coba jadikan dulu kepalamu supaya agak ini sedikit. Iya, aku tanya di mana ayatnya Allah menciptakan Yesus dengan berfirman. Ya, Nah, kalau tidak ada bilang enggak ada. Saya akui tidak ada ayatnya. Oke, terima kasih kejujuranmu. Oke, sekarang kamu lihat pertanyaan baru. Menciptakan Yesus, begitu kan? Memang Tuhan kami enggak menciptakan Yesus. Lihat, ini dia. Jadi kalau diciptakan itu beda bro. Ini datanya lihat. Jadi bukan diciptakan, tapi dikatakan begini lihat nih. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Kita juga firman bahasa Allah. Oke. Kamu mengerti firman enggak? Arti firman. Coba, apa arti firman? Yang dikatakan Allah. Nah, makanya kamu belajar. Kalau tidak tahu, dengarin. Ya, Bukan. Namanya apa yang dikatakan nabinya itu sabda namanya. Paham sabda dengan firman? Aduh. Jangan ngajarin Pak Muslim, aku mau Kristen tanya Pak boleh? soal firman. Pertanyaan Pak Muslim saya boleh tanya boleh? Jangan marah-marah. Fokus. Jangan marah-marah. Biarin Pak Erben dulu teman-teman. Saya tentang saya keluar tadi ini. Saya paksa masuk ini. Oke, Pak Mas masuk ya. Ya oke. Pak Muslim saya mau Silakan tanya. Pak Muslim. Jangan Kalau Pak. Bentar. Dia bilang, bentar, Pak, goblok gablik di sini, makanya kita keluarkan. Apa tidak ada yang berkata-kata? Apa judul kata-katanya? Di mana ditujukan kata-katanya? Itu ada dong yang dituju suatu kata-kata. Kamu ini berbicara, bisa tahu nggak bisu kamu. Apa yang kamu ucapkan di dalam HP ini? Firmanmu. Saya bisa tulis, saya bisa rekam. Apakah firmanmu kata-katamu ini adalah kamu? Itu kamu harus pahami firman dengan kata-kata. Dengan Yang ngomong itu ya, ini yang saya dengar nih. Sekarang bukan suara Pak Muslim, bukan Muslim yang bicara, tapi setan. Betul begitu? Bebas Betul nggak? suara nama. Betul. Pak Muslim mau nanya Pak Muslim. Sebentar. Oke. Bisa nggak Pak Muslim? Kasper yang ditujukan kata-kata. Sebentar. Oke, sebentar ya, supaya kamu mengerti firman. Kamu. Lihat ini saya kerjakan. Udah mulut nanti. Kamu Muslim. Cowok apa cewek ya? Pak Muslim. Iya. Oke. Nanti Anda bisa bantu ya, bentar ya. Jadi firman itu logos. Logos itu bisa diartikan pikiran, ilmu, pengetahuan, hikmat ya. Ketika logos, pikiran dikeluarkan dalam bentuk kata-kata, contoh seperti saya punya pikiran saya keluarkan dalam bentuk kata-kata, itu namanya lego. Jadi ini firman, ya saya tulis saja. Kau lihat ya, ini berfirman, oke? Ini logos kata benda, ini kata kerja, oke? Kalau firman diartikan grafik, beda lagi, ini bicara tulisan. Alkitab itu firman dalam arti grafik, tulisan, tapi tidak diartikan firman. Kalau rema, ini juga diartikan firman. Tetapi ini lebih kepada sesuatu yang sudah ada di dalam diri, menginspirasi diri, menjadi ide di dalam diri kita. Itu rema. Jadi Muslim kamu harus mengerti. Jadi Yesus itu bukan Lego,
bukan rema, bukan grabe, tetapi dia adalah logosnya Allah. Oke? Mengerti nggak Muslim? Jadi berfirman dengan firman beda. Kata benda dengan kata kerja. Ini harus kamu pahami dulu di sini supaya kamu bisa mengerti secara baik. Jangan sampai ngerocos terus. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Atau mungkin ada teman-teman Kristen yang mau melanjutkan. Sampai ada pertanyaan ketika logos meninggalkan Bapak itu sendiri. Logos hilang ya. Dan itu selalu di... Gini. Oke, saya coba kasih slide yang baru. Jadi supaya saya kasih gambaran yang sederhana aja ya. Soalnya tadi di atas itu. Bentar ya, supaya ya ini dia. Jangan dipotong-potong, makanya di mute gitu biar penjelasannya. Setelah itu baru selesai, dipotong silakan. Oke, jadi ini ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Bukan Lego, tapi Logos. Menjadi manusia, diutus. Yesus ini ilahi di dalam iman Kristen Allah karena dia firman. Ketika Allah menurunkan firman menjadi manusia, firman Allah tetap ada dalam diri Allah. Kenapa? Karena Allah maha. Ya, ini maha. Kalau saya tidak bisa, tidak maha saya. Ya. Sudah paham ya? Jadi ini firman ini kekal. Rohnya kekal. Jadi sifatnya firman dengan sifatnya roh ya sama dengan sifatnya Allah. Karena di dalam diri Allah, maha, kekal, mulia, ajaib. Oke, saya pikir sudah jelas. Ya kalau nggak jelas lagi, apalagi boleh buat. Udahlah, serahkan sama Tuhan saja. Oke, silakan dibuka mic-nya mereka. Atau teman-teman ada yang menambah, silakan. Bentar, sekali lagi saya bilang ya, polemikus Muslim, dengar pakai kuping, bukannya pakai mulut. Jadi pahami dulu apa yang dibicarakan. Sama lawan diskusi kita, dengarnya pakai kuping Pak Muslim, bukannya pakai mulut. Ya teman-teman yang polemikus Muslim, ya harus belajar dengarnya pakai kuping, bukan pakai mulut. Sekali lagi saya tegaskan gitu. Ya lanjut. Kita bisa ngomong? Ya silakan. Saya akan bahas masalah Mesias atau Mesias yang dijanjikan atau kita sebutnya Yeshua HaMashiach ya. Kita bacanya dari Mika 5 ayat 1 sampai 3. Siapa yang bisa share screen? Mika 5 ayat 1 sampai 3. Bentar, oh iya. Mesias yang kalau dijanjikan. Kalau baca pakai mata Pak, lihatnya Pak Muslim. Kalau baca pakai mata. Yang berapa tadi? Mika 5 ayat. Sekarang engkau harus Mika 5 ayat 1 sampai 3. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sejak dahulu. Oke, kita ambil sampai ayat 2 aja. Oke. Jadi saya buka Midrash, siapa yang bisa buka Sefaria? Sefaria atau saya baca aja lah ya. Buka aja. Ibu bisa ini share screen ya. Bisa share. Apa mau dibuka? Coba saya share screen. Apa yang mau dibuka? Sefaria. Oh, kalau Sefaria. Ibu yang share. Sefaria nggak punya aku. Oh, oke. Oke, sebentar ya. Oke, ini Sefaria 3. Ini adalah pandangan orang Yahudi. Jadi, kita baca dari awal ya. Dari mana kita tahu bahwa ini berlaku untuk Taurat? Karena dikatakan Tuhan menguasai aku pada permulaan jalannya. Sebelum perbuatan-perbuatannya di masa lampau. Dulu berarti sebelum dunia diciptakan. Dari mana kita mengetahui hal ini sehubungan dengan Taman Eden? Karena dikatakan, dan Tuhan Hashem menanami sebuah taman pada zaman dahulu. Dulu, sementara dunia belum diciptakan. Dari mana kita mengetahui hal ini sehubungan dengan tahta kemuliaan? Karena dikatakan, tahtamu kokoh sejak dahulu kala. Dulu, sementara dunia belum diciptakan. Dari mana kita tahu bahwa pertobatan adalah hal yang biasa? Karena dikatakan sebelum gunung-gunung muncul atau pernah engkau menjadikan bumi dan dunia. Dan kemudian di dekat engkau mengubah manusia menjadi penyesalan yaitu sebelum dunia diciptakan. Dari mana kita mengetahui hal ini sehubungan dengan bait suci? Karena dikatakan tahta yang mulia yang didirikan di tempat yang tinggi sejak semula adalah tempat kudus kita. Sejak awal, sementara dunia belum diciptakan. Dari mana kita tahu bahwa nama Mesias
Ingat, dari mana kita tahu bahwa nama Mesias sudah biasa karena dikatakan namanya akan tetap untuk selama-lamanya. Sebelum matahari Yinon adalah namanya. Oke? Dari sini, jadi bisa dikatakan Mesias itu sudah ditetapkan, janji keselamatan itu sudah dipastikan dari dulu sebelum bumi dibuat. Dulu sebelum bumi diciptakan. Jadi Tuhan sudah menjanjikan dirinya akan turun, ya, dirinya akan datang ke bumi untuk menebus manusia. Jadi selesai ya Bu Yuni mengenai kedatangan Mesias, mengenai keselamatan yang datang dari Tuhan. Jadi bukan keselamatan itu nggak datang dari manusia biasa. Kayak yang Ibu Yuni bilang, anggaplah. Jika ada manusia datang lahir tanpa bapak. Ya, dia bukan Mesias yang dijanjikan Bu Yuni. Karena tidak ada janji keselamatan yang dia sebut datang dari dirinya. Berbeda dengan Yesus yang menyatakan dirinya akan datang untuk menyelamatkan manusia. Selesai ya Bu Yuni? Oke, mantap penjelasannya. Penjelasan Ibu Michael, mantap. Mudah-mudahan semoga Pak Muslim dengarnya pakai kuping ya. Ya, silakan Pak Muslim. Silakan. Pakai kuping apa enggak nih Pak Muslim? Silakan buka. Silakan buka Pak Muslim. Oke, saya buka. Makanya di dalam Alkitab Anda itu banyak Mesias-Mesias yang diberi nubuat. Nubuat itu berasal dari kata nabi yang diberi wewenang oleh Allah kepada umat manusia. Manakala jarak temponya setiap nabi itu sudah dilupakan ajaran-ajaran. Terus lagi Mesias seperti itu. Namanya Mesias yang disucikan Allah jiwanya untuk bisa. Makanya dia aja bisa berkomunikasi dengan Allah. Apapun bentuknya, ada melalui Jibril, ada melalui hatinya para nabi, atau ada jiwa-jiwanya para nabi itu. Seperti itu. Makanya itu tunjukin ayatnya Pak. Pak Muslim, tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya di Al-Quran ya. Tentang Mesias Pak. Coba tunjukin. Begini. Al-Masih itu. Masih itu. Allah orang diurapi. Diberi diberi kelebihan daripada karena apa? Umat Yahudi Israel. Bagaimana kita dalam berdiskusi ini? Ada ayatnya itu bahwa Yesus Saya akan jawab. Dajjal juga masih. Dajjal juga Al-Masih. Ya, saya jawab Muslim dari pandangan Yahudi. Oke. Masih itu ada dua. Masih hitam. Kalau jelas-jelas kan. Oke, dengar dulu saya. Oke. Bapak Muslim memang benar sih. Bukan cuma satu. Menurut pandangan. Tapi Bapak harus ingat. Hanya satu. Bukan Mesias-Mesias yang lain, Pak. Bapak harus mengenal Mesias yang dijanjikan. Yang satu itu saja, Pak. Yang lain bukan Mesias yang dijanjikan seperti yang di dalam Talmud, seperti yang di dalam Torah. Ya, karena apa saya bilang Mesias yang dijanjikan itu? Yang sebelum Yesus Mesias yang dijanjikan keselamatan yang kekal untuk selamanya. Bapak bisa di Sanhedrin 98a ayat 16. Saya agak lebih lama ini, Pak. Silakan Bu. Oke, saya akan buka Bapak Sanhedrin, bentar ya. Saya sepertinya sudah buka sih tadi. Sebentar. Saya akan jelas, Bapak, hanya satu Mesias yang dijanjikan pandangan Yahudi. Dan itu adalah Mesias yang dinantikan. Kita akan buka di Sanhedrin 98a ayat 16. 98a, sebentar, ayat 16. Rabi Yehosua ben Levi berkata kepada Elia, kapan Mesias akan datang? Elia berkata kepadanya, tanyakan padanya. Rabi Yehosua dan Ben Levi bertanya, dan di mana dia duduk? Elia berkata kepadanya, di pintu masuk kota Roma. Oke? Hanya satu Mesias, ya. Hanya satu Mesias yang duduk di depan pintu kota masuk Roma. Siapa dia? Jawabnya, Yesus. Rabi Yehosua ben Levi bertanya kepadanya, dan apa tanda pengenalnya yang dengannya saya dapat mengenalinya? Elia menjawab, dia duduk di antara orang miskin yang menderita penyakit. Siapa yang menyembuhkan? Mesias yang pernah menyembuhkan orang sakit? Selain dari Yesus? Yesus. Hanya Yesus. Ya.
Dan mereka semua melepaskan perban mereka dan mengikatnya sekaligus. Perban ini apa? Ini adalah Torah. Torah yang membuat mereka menjadi susah. Torah yang di mereka sehingga mereka menjadi susah untuk bergerak karena diikat menjadi satu. Ya, halakah yang menjadi peraturan-peraturan yang membuat mereka susah. Kuk ya, Bu. Kuk ya. Halakah. Di perjanjian baru ya, kuk ya. Kuk. Ya, kalau kita bilangnya kuk di perjanjian baru. Ya, Tapi, iya halakah sayang. Udah aku ralat. Maaf ya teman-teman, halakah. Peraturan yang membuat susah orang Israel. Tetapi, dia melepaskan satu perban dan mengikat satu persatu. Dia berkata, mungkin saya akan dibutuhkan untuk melayani, untuk mendatangkan penebusan. Siapa Mesias yang pernah bilang, aku datang untuk menebus dosa manusia? Yesus. Hanya Yesus ya yang menebus dosa ya. Nggak ada Mesias. Bapak bisa cari di kitab-kitab orang Yahudi, siapa lagi Mesias yang pernah bilang, aku datang untuk menebus dosa. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah mengikat lebih dari satu perban, sehingga saya tidak akan tertunda kedatangannya yang kedua kali. Ini tertunda adalah kedatangannya yang kedua kali. Siapa Mesias yang janji untuk datang lagi ke dunia untuk membawa kita ke rumah Bapa? Yesus, Bu. Ya. Jadi kalau Bapak bilang Mesias itu banyak, memang banyak Mesias, tapi Moshe Hamasya, Tuhan Juru Selamat yang dijanjikan itu hanya satu. Ya Pak, yang dijanjikan di dalam Talmud pun atau Torah pun hanya satu. Mesias yang dinantikan. Ya. Jadi silakan, Bapak ada yang mau tambahkan? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan Anda, Bu? Bapak, bukankah dia sudah mengucurkan atau bukankah dia sudah menyalibkan dirinya untuk menebus dosamu? Apa Yesus pernah minta disalib? Duh. Bapak tahu standar untuk penebusan dosa? Apakah Yesus menolak dirinya untuk disalib? Balik lagi saya nanya, apakah Yesus pernah... Yang teriak-teriak di tiang salib itu siapa? Bilang apa, Pak? Eli lama sabachthani itu apa? Eli lama sabachthani adalah nyanyian bangsa Israel untuk pengharapan dan doa keselamatan, Pak. Bukan sebagai pernyataan aku menolak penyalipan ini. Bukan. Makanya Bapak harus mengenal latar belakang Yahudi. Eli lama sabachthani itu tertulis di kitab Mazmur. Nyanyian Ratu Esther pada saat mereka di waktu itu. Yang mengucapkan di tiang salib. Jadi jangan Bapak bilang Eli lama sabachthani. Maka Yesus menyatakan dirinya, aku tidak mau Tuhan. Atau Bapak, aku tidak mau disalib. Oh, Yesus nggak pernah bilang, saya tidak mau disalib. Enggak. Tapi Eli lama sabachthani adalah ucapan Yesus atau pengharapan keselamatan untuk semua umat manusia melalui kematiannya. Ya, yang mengucapkan penjelasannya, Bu. Yesus lah, kau tanya ulang-ulang lagi. Nah, ya, tujuannya apa, Pak? Maksudnya tujuan Yesus. Sudah dijelaskan tadi tuh. Tahu pakai kuping atau pakai dengkul. Sebentar, orang awam tadi dijelasin ya, kenapa disebut Eli sabachthani. Pak awam dengarnya pakai apa sih? Pakai kuping apa pakai mulut nih? Saya bilang berkali-kali. Dengkul kayaknya. Pakai kuping. Nyanyian, Yesus sedang bernyanyi gitu. Itu seruan atau nyanyian rusa betina, Pak, di dalam kitab dan Mazmur, Pak, Mazmur Daud. Coba Bapak buka dulu Mazmur Daud. Rasanya di message juga, di chat grup di sini udah ada ya. Bapak Shalom ya. Kalau udah share loh. Mazmur Daud 22, Allahku, Hashem, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini bukan kalimat yang baru buat orang Yahudi. Bukan hal baru. Ini adalah nyanyian Esther, Pak. Doa dan pengharapan. Setiap ucapan itu kan ada tujuannya, begitu loh. Masa Yesus Oke. Gini Pak, orang awam ya. Doa dan pengharapan untuk keselamatan umat manusia atas kematian Yesus, Pak. Yesus sudah disalibkan, maka dia menyatakan pengharapan untuk Anda dapat menerima keselamatan yang sudah dia berikan. Maka tergenapilah ayat itu. Mengerti nggak, Pak? Oke, itu jadi mantap, bukan Bu. kalimat baru, itu kalimat sabachthani. Penjelasan Ibu pokok mantap lah. Cuma saya bilang lagi, polemikus RT 6 nih selalu nggak pakai kuping sih ya. Saya jadi bingung. Ya silakan Pak Erben. Pak Erben.
Gini, Silakan. saya coba bicara sedikit tentang mengapa keselamatan hanya ada dalam Yesus ya. Jadi di dalam Alkitab itu, saya coba tunjukkan dari sini. Pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Alkitab sangat jelas ya. Dikatakan dia, akulah yang memberi, akulah kebangkitan dan hidup. Itu perkataan Yesus ulang-ulang di dalam Alkitab. Bahkan Yesus juga di dalam catatan Alkitab 3 kali pernah membangkitkan orang mati. Ya. Baru dikatakan oleh Yesus di sini tentang bahwa di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Di dalam Injil Yohanes, apa hidup kekal itu dia alamatkan kepada Yesus lebih dari 20 kali. Bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Tetapi kalau di dalam kitab PB itu lebih dari 300 kali. Sekarang saya akan tunjukkan yang ini. Supaya ini ya, sekarang masuk ke sini. Yesus keselamatan itu apa? Mengapa Yesus harus datang? Ini harus dipahami. Yang pertama itu, manusia itu mati karena dosa. Bahkan dikatakan Yesus datang untuk memberikan kehidupan ya. Ini harus dipahami. Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Roma pasal 3:23, Roma pasal 6:23 jelas mengatakan bahwa manusia mati karena dosa. Apa artinya mati karena dosa di sini? Kita lihat terpisah dari Allah. Makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ini harus dipahami dulu, Pak. Jadi keadaan karena mati karena dosa itu yang dimaksud oleh Kristen. Diusir dari Taman Eden, terpisah dari Allah. Yang kedua, tidak ada kekuatan manusia atas dosa. Manusia itu sudah dikuasai dosa. Makanya orang tidak diajari berdosa pun dia bisa melakukan dosa. Dan tidak ada manusia yang diajarkan bapaknya, mamanya untuk berdosa. Tapi dia bisa berdosa. Yang kedua, ketiga, tidak ada kekuatan untuk menang atas maut. Maka semua manusia mengalami maut. Bahkan kematian selama-lamanya. Ini dosa. Ini yang disebut dengan mati karena dosa atau terpisah dari Allah itu. Yang berikut, tidak ada kekuatan menang atas iblis. Karena dunia ini ada dalam pengaruh iblis. Bahkan manusia pun ada dalam pengaruh iblis. Jadi, yang diselamatkan oleh Yesus beberapa hal ini. Yang berikut, tidak ada kekuatan untuk membela diri sendiri. Kenapa? Karena manusia ketika jatuh dalam dosa, tersebut gambar dan rupa Allah itu rusak. Atau manusia mengalami kerusakan. Di situ. Jadi, untuk apa Yesus datang? Ini dia. Manusia yang terpisah dari Allah di dalam Yesus didamaikan. Manusia yang tidak ada kekuatan menang atas dosa di dalam Yesus diberikan kemenangan. Manusia yang tak ada kekuatan menang atas maut di dalam Yesus diberikan kemenangan atas maut, bahkan diberikan hidup yang kekal. Manusia tidak ada kekuatan untuk menang atas iblis di dalam Yesus diberikan kekuatan. Manusia tidak ada kekuatan untuk memperbaiki dirinya di dalam Yesus. Manusia mampu untuk mengubah dirinya. Data-datanya ada, saya tunjukkan aja, saya tidak usah jelaskan. Ini buktinya bahwa manusia yang terusir dari hadirat Allah didekatkan oleh Yesus Kristus. Ini data-datanya. Yesus katakan, aku jalan, kebenaran dan hidup ya. Baru dikatakan di dalam Kristus, damaikan dengan Allah. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ia menjadi pengantara untuk mereka. Ia menjadi pengantar perjanjian yang lebih mulia, yang baru untuk membawa hidup yang kekal. Kita mempunyai pengantar kepada Bapa Yesus Kristus. Ini bukti-buktinya. Yang berikut, saya tunjukkan data-data Alkitabnya ada. Manusia yang dikuasai dosa dimerdekakan oleh Yesus. Ada ayat-ayatnya semua di sini. Saya tidak asal bicara, semua data-datanya bisa di cross check. Silakan dicek. Manusia yang dikuasai iblis dibebaskan oleh Yesus. Maka dikatakan di sini ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi yang bisa mengalahkan iblis dan perbuatan iblis itu hanya Yesus. Makanya orang Kristen tidak takut sama iblis, tapi iblis yang takut sama orang Kristen. Beda dengan Bapa. Jin bisa beragama dengan Bapa, syahadatnya sama, kitabnya sama, Allahnya sama, semuanya kalian sama. Jangan-jangan kau juga jinnya. Nah, begitu toh. Yang berikut, manusia yang takluk kepada maut diselamatkan oleh Yesus, memiliki hidup yang kekal. Jelas, semua data-datanya bisa di cross check, ya. Hai maut, di manakah sengatmu, di manakah kemenanganmu dan sebagainya. Oke. Kita lihat lagi nih. Jadi manusia yang kehilangan pemulihan Allah dibaharui dan dipulihkan. Maka di dalam Yesus kita dibaharui, 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini dia di dalam Yesus itu. Makanya dikatakan di dalam Kristus, kelakuan manusia yang lama dibaharui, hati yang tidak berkenan kepada Tuhan dipulihkan, pikiran yang lama ditinggalkan, tindak yang tidak memuliakan Tuhan di semuanya dibaharui semua, kuasa kegelapan dikalahkan. Ini semuanya ada di dalam Yesus. Jadi benar-benarlah bahwa di dalam Yesus itulah seluruh karya keselamatan. Jadi ini Pak, lihat ya. Manusia diciptakan Tuhan untuk hidup kekal. Tetapi manusia jatuh dalam dosa karena bujukan iblis. Akhirnya karena dosa itu manusia mati, terpisah dari Allah. Jadi manusia berada di dalam keterpisahan dengan Allah, mengalami maut, ada dalam kendali pengaruh iblis, mengalami kerusakan. Jadi sekarang bagaimana manusia ini selamat? Bagaimana manusia ini selamat? Manusia yang sudah di sini bagaimana selamat? Bagaimana manusia diselamatkan? Tidak bisa dengan hanya mengandalkan
kekuatan kita nggak bisa, hanya anugerah. Inilah datangnya Yesus, maka Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Ingat ini, neraka diciptakan menjadi tempat hukuman pada iblis dan manusia sesat. Jadi kalau Bapak tersesat, nggak percaya kepada Yesus, masuk neraka Bapak. Itu jelas. Karena neraka itu bukan tempat untuk dicelupin, dibersihin, enggak. Sekali masuk neraka, neraka lah kau. Sekali masuk surga, masuk surga. Jadi neraka itu bukan tempat cuci dosa, enggak. Ini katanya. Oke, jadi bagaimana manusia yang ada di sini, manusia yang berjalan dalam kematian menuju kebinasaan ini selamat? Hanya anugerah. Anugerah itu siapa? Kita lihat, anugerahnya Yesus. Jadi, oleh anugerah di dalam Yesus lah manusia memperoleh keselamatan. Kenapa Yesus harus mati? Karena Yesus kegenapan semua kurban yang ada di PL. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa adanya darah yang tercurah. Nanti bisa kita jelaskan. Oke? Ini lihat. Adam itu maut datang karena satu orang manusia. Maka Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Semua manusia di dalam persekutuan dengan Adam itu mengalami kematian. Yesus memberikan persekutuan yang hidup kekal. Di dalam Adam dia memperoleh tubuh alamiah. Di dalam Yesus manusia memperoleh tubuh rohania, tubuh kemuliaan. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Yesus menjadi makhluk yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari ibu tanah dan bersifat jasmani. Manusia yang berasal dari surga bersifat ilahi dan mulia. Inilah Yesus. Maka Yesuslah yang bisa memulihkan manusia dari dosa yang kita sudah alami sejak Adam dan Hawa. Saya pikir sudah cukup dulu.